Meskipun masa kampanye masih panjang atau masih lama pemirsa, tapi panasnya sudah berasa dengan sekarang. Tadi saya sempat berbincang dengan narasumber, apanya yang kompak, memang ada kekompakan dari kubu Anies dan juga Caimin, juga Ganjar Mahfud MD. Kalau bisa kita katakan, kedua kubu ini sama-sama mengkritik pemerintahan saat ini, khususnya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Ini menjadi hal yang mungkin membuat masyarakat bingung. Bukankah Pak Jokowi tidak nyapres lagi? Kenapa serangan ditujukan kepada Pak Jokowi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Adi Pray sudah bersama dengan saya di Studio TV One. Assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Baik, Mas Mustafa Nahra ini juga saat ini bersama dengan saya dari tim pemenangan Amin, Anies dan juga Caimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah melihat mulai dari Bang Andreas Parera, bahkan juga Mas Ahmad Gojali, Bang Ahmad Gojali Harahap, orang Batak panggil Mas. Bang Ahmad Gojali Harahap, TKN dari Prabowo Gibran. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Oke, mungkin yang terbaru adalah kritik yang ditujukan dari Anies Baswedan untuk IKN. Mungkin saya ingin ke Mas Nahra terlebih dahulu. Kenapa tidak mengkritik paslon yang saat ini fix akan berkontestasi di 2024. Kenapa sekarang arahnya kepada Pak Jokowi? Baik, pada prinsipnya Amin itu tidak ingin melakukan serangan-serangan. Karena ini demi pemilu yang damai, pemilu yang lancar, pemilu yang adil, dan menghindari seminimal mungkin, menghindari adanya friksi-friksi, gesekan-gesekan, maka di dalam tim kami sama sekali tidak ada namanya niatnya untuk menyerang. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan kok nggak menyerang, memang untungnya apa menyerang itu? Toh masyarakat sekarang sudah pandai-pandai, masyarakat sudah cerdas-cerdas, memiliki media sosial, mereka memiliki literasi yang bagus, dan sekarang sudah terbuka media itu. Jadi Pak Anies nggak perlu melakukan serangan-serangan, Pak Muhaimin nggak perlu serangan-serangan, dan lihat Pak Anies itu tiap hari senyum, kemarin di Muhammadiyah senyum semuanya. Tapi ada kritik. Oh, kritik biasa, ya. Kritik biasa, karena dalam menghadapi program-program ya, Pak Anies itu punya 4 lajur ya. Kalau program itu baik, akan diteruskan pasti itu, tidak mungkin dihentikan. Tapi kalau program itu ada kekurangan, ya itu pasti akan dikoreksi, akan direvisi. Tapi kalau program itu kira-kira ya kurang baik, akan ada revisi total. Tapi kemudian yang keempat, tentu Pak Amin sendiri memiliki program terbaru yang itu memang murni usulan daripada Amin. Jadi nggak semuanya kemudian diserang atau dikritik, nggak buka seperti itulah. Itu kan mungkin mindset masyarakat yang inginnya itu adalah karena namanya pilpres itu harus saling serang, nggak begitu juga sih. Oke. Kalau dari Mas Nahra di sini mengatakan tidak serang, cuman kritik-kritik biasa. Sekarang saya ke Bang Andreas Parera. Apakah mau begitu juga dikatakan Pak Ganjar tidak menyerang tapi mengkritik. Tapi yang dikritik permasalahan hukum. Padahal Pak Mahfudnya cawapresnya ada di pemerintahan. Ini seperti apa? Ya pertama kalau bilang kompak, sebenarnya juga kalau kompak itu kalau ada rencana untuk kerjasama ini kan sebenarnya hanya kebetulan aja Caca, dan konteks tempatnya juga berbeda gitu ya. Satu di mana tadi Pak Anies di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sementara Mas Ganjar itu kalau tidak salah pada saat minggu lalu di Makassar ya. Dan itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan dari moderator soal penilaian Mas Ganjar terhadap kasus atau penanganan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa terakhir setelah drama yang kita semua lihat, yang kita semua tahu, yang melahirkan ya kalau Tempo bilang ada anak haram konstitusi itu yang dilakukan oleh aktornya itu pamannya, dan itu dinilai oleh Mas Ganjar dengan nilai 5 gitu, dan itu ada dasarnya gitu, dalam arti bahwa ya setelah peristiwa itu kan juga kita tahu bagaimana pentingnya atau vitalnya MK ini sebagai the guardian of constitution ya, sebagai penjaga konstitusi, dan itu menjadi perhatian bukan hanya di dalam negeri tapi juga menjadi perhatian dari seluruh dunia melihat bagaimana peristiwa drama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan itu alasannya Mas Ganjar menyampaikan bahwa nilai 5 itu, dan itu tentu mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
sehingga lebih baik kita menyampaikan, mengkritik bahwa jangan sampai ini terulang lagi, sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan fair, berjalan dengan imparsial, jujur. Karena juga ada indikasi-indikasi kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi intimidasi yang juga sudah terjadi gitu, sehingga kritik ini disampaikan untuk memperbaikan terhadap pelaksanaan dari proses pemilu yang sedang berlangsung ini. Oke, sekarang saya ke Bang Gojali. Oke lah kalau kompak masih di denial dari kedua tim ini. Tapi apa ya, berbarengan, entah itu janjian atau juga kebetulan, ini semuanya dikritik Pak Ganjar, dikritik Pak Anies, Bang Gojali. Iya, pertama kritik apapun yang dilontarkan sepanjang itu sifatnya membangun, saya kira sah-sah saja. Lalu yang kedua terkait dengan hari ini atau belakangan ini sepertinya kompak. Kalau saya lihat sih bukan kompak sebetulnya, tapi kebetulan saja. Karena saat ini kan sedang mulai berkompetisi. Jadi Pak Ganjar, Pak Anies tentu mencari celah untuk yang pertama mendapatkan simpati publik, tentu yang kedua untuk mencari sisi lemahnya pemerintahan hari ini. Tapi kalau di sisi lain, saya melihat bahwa kritik dari Mas Ganjar itu sebetulnya sama dengan meludahi wajah sendiri. Kenapa? Karena Mas Ganjar ini kan bagian yang sama dengan Pak Jokowi, yaitu sama-sama PDIP. Tapi saya kira tidak ada masalah dan itu sah-sah saja. Yang kedua, terkait dengan kritik Pak Anies, justru sebetulnya berbanding terbalik. Karena proyek IKN ini kan melalui proses panjang dan tahapannya cukup lama. Mulai dari Pak Presiden kita Soekarno, kemudian Pak Soeharto, kemudian Pak SBY, dan terakhir di 2019 kan langsung diumumkan oleh Pak Jokowi, lalu digodok di DPR dan selesai diundangkan. Setelah diundangkan artinya saya kira semua harus punya kesepahaman yang sama, harus mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan. Dan tentu ini kan bisa dilihat di Jakarta ini kan situasinya sudah sangat padat, kemudian lalu lintasnya udah carut marut, kemudian udaranya terkotor di dunia setelah setelah Lahore ya, Pakistan. Baik, Bang Gojali. Jadi sebetulnya aneh juga kalau itu yang dikritik gitu, udah selesai gitu. Bang Gojali, supaya ini bisa enak dialog kita ini langsung tepat sasaran, langsung sajalah Bang Andreas ditanggapi. Saya agak nggak sanggup saya mengucapkan peribahasa tadi, ibaratnya memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Kenapa sekarang kemudian kader PDIP kritik pemerintahan Jokowi saat ini? Bang Andreas. Halo, saya ya? Iya. Silakan Bang Andreas. Halo? Ya, Bang Andreas, jelaskah pertanyaan saya tadi? Agak kurang jelas. Iya, Bang, tadi Bang Gojali masa justru mengkritik balik PDIP. Kenapa mengkritik pemerintahan saat ini? PDIP bagian dari pemerintahan. Ya, ini bukan soal pemerintah, ini soal negara. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara gitu. Dan ada intervensi di situ. Dan intervensi itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Dan Pak Mahfud pun sebenarnya sudah menyampaikan itu gitu. Pada saat sebelum keputusan itu dibuat. Jadi kita bicara bukan soal pemerintah dan bukan pemerintahan atau non pemerintah, tapi kita bicara soal bagaimana memperbaiki lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi, yang akan berkaitan dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Dan di situ ya intervensi tersebut menyangkut intervensi kekuasaan.
Nah, disinilah saya kira letak persoalan dan oleh karena Mahkamah Konstitusi itu sangat strategis, sangat penting, sehingga ketika ada pertanyaan itu Mas Ganjar menyampaikan itu bahwa beranjak dari peristiwa itu dia memberikan dia sebut dengan ini jeblok, dan dia ditanya lagi gitu berapa nilainya, kalau range-nya dari 1 dari 0 sampai 10 ya nilai 5. Oke. Ya, itu dulu. Ini bukan persoalan pemerintah dan non pemerintah, tapi bagaimana kita menjaga lembaga negara yang diintervensi. Dan kita semua sudah tahu bagaimana proses ini terjadi. Di sana ada taman yang kemudian juga dipecat gitu, artinya memperoleh hukuman pelanggaran kode etik gitu. Iya, ditahan dulu, Bang Andreas, ditahan dulu. Iya, sekarang saya ingin ke Mas Mustafa Nara. Pak Anies kritik pemerintah saat ini mau cari simpati, cari titik lemah pemerintahan atau bagaimana? Itu dikatakan Bang Gojali. Dalam teori politik itu biasa ya, secara umum ya, namanya partai politik mencari simpati itu biasa. Tapi Pak Anies memang begitu sejak dulu. Artinya ya Pak Anies dirinya seperti itu, nggak berubah. Jadi kalau orang mengatakan nyari simpati, ya masa-masa tahun politik biasa aja seperti itu, tapi Pak Anies nggak berubah ya seperti itu sejak dulu. Apalagi Caimin ya, suka guyon, suka apa. Mengkritik adalah hal biasa untuk melatih otak, untuk berakal sehat dalam situasi apapun, termasuk terhadap program-program pemerintah. Nggak ada istilahnya nyari simpati apa. Saya yakin rakyat sudah tahu lah, misalkan dalam berbagai acara, tanpa begitu pun Pak Anies sudah banyak fansnya yang berangkat, yang jalan, kemudian yang berangkat untuk mendengarkan orasi Pak Anies. Jadi tanpa mencari simpati sekalipun, masyarakat sudah tahu masa terbesar siapa sih yang hadir ketika mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak perlu lagi seperti itu. Memang itulah kebiasaan beliau ya. Memang sikapnya seperti itu, sopan, santun, banyak senyum, ramah, dan seterusnya. Memang itulah ciri khas beliau. Nggak usah pencitraan. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Adi Pray. Sekiranya kalau kubu atau tim yang tidak mau dikritik era pemerintahan saat ini berimplikasi pada suara, tidak mungkin jadi tidak simpati masyarakat. Sementara yang mengkritik, yakin kemudian jadi malah dipilih gara-gara kritik pemerintah saat ini. Sesaat lagi.